Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kureniza Aulia dengan NIM C1022074. Saya merupakan mahasiswi program studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil studi literatur saya yang berjudul Bioproteksi Tumbuhan Bidara sebagai Pengawet Alami. Baik teman-teman, mari saksikan video saya. Baik, saya akan menjelaskan latar belakang yang melatar belakangi studi literatur saya. Yang pertama yaitu bahan pengawet. Bahan pengawet adalah tambahan pangan untuk mencegah atau menghambat fermentasi, pengasaman, atau peruraian lain terhadap pangan yang disebabkan oleh mikroorganisme. Menurut Permenkes RI nomor 33 tahun 2012 dikatakan bahwa pengawet adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. Terdapat dua jenis pengawet, yaitu pengawet sintetis dan pengawet alami. Pengawet alami merupakan pengawet yang berasal dari zat adaptif yang jika dikonsumsi secara berlebihan akan menyebabkan kesehatan yang serius. Oleh karena itu, penggunaan pengawet sintetis dapat digantikan oleh bioproteksi pengawet alami yang berasal dari tumbuhan. Dalam konteks pangan, bioproteksi sangat penting untuk mengidentifikasi alternatif pengawet yang lebih sehat. Salah satu tumbuh-tumbuhan yang dapat digunakan sebagai pengawet alami yaitu bidara. Saya lakukan yaitu metode studi literatur yang dimana mengkaji dan menganalisis beberapa referensi ilmiah yang relevan terkait potensi tanaman bidara sebagai bahan pengawet alami. Referensi yang dianalisis meliputi artikel jurnal, laporan penelitian, buku, sumber pustaka terpercaya yang lainnya, baik nasional maupun secara internasional. Kemudian pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri jurnal-jurnal ilmiah melalui mesin pencarian seperti Google Scholar, Mendeley, ResearchGate, IPUNAS, dan lain-lainnya. Kemudian memilih literatur yang sesuai dengan kata kunci seperti bidara, pengawet, senyawa antibakteri, fitokimia, dan bioproteksi. Kemudian dari data tersebut saya mencatat dan menyaring informasi-informasi penting dari literatur yang terpilih seperti morfologi, kandungan senyawa aktif bidara, aktivitas antimikroba, dan metode ekstraksi. Baik, saya akan menjelaskan apa itu tanaman bidara. Bidara atau dengan nama Latin Ziziphus mauritiana adalah sejenis pohon yang memiliki duri tajam yang terdapat pada ranting yang simpang siur dengan tinggi tanaman dari 5 hingga 15 cm dengan diameter batang sekitar 40 cm yang tumbuhan ini cenderung rendah dan menyebar dengan ranting yang menjuntai. Pohon bidara banyak ditemukan di wilayah tropis dan subtropis seperti Indonesia. Bidara termasuk ke dalam famili Ramanaceae dan termasuk tanaman lengkap, yang dimana tanaman lengkap yang dimaksud yaitu memiliki akar, batang, buah, dan bunga. Kemudian bidara merupakan juga tanaman yang bandel. Dikatakan bandel karena tanaman bidara ini dapat bertahan di cuaca atau lingkungan yang ekstrim. Di sini saya akan menjelaskan kandungan metabolis sekunder dari pohon bidara. Tanaman bidara merupakan tanaman herbal yang memiliki banyak khasiat dan sudah digunakan di beberapa negara dan telah diteliti secara klinis. Tumbuhan bidara memiliki manfaat yang populer yang terletak pada daunnya yang berguna bagi kesehatan tubuh. Daun bidara memiliki kandungan senyawa yang terdapat di dalamnya seperti kandungan alkaloid, glisakoid, samponin, planoid, tanin, terpenoid, fenolitik, serta aktivitas antioksidan yang paling baik.
di mana kandungan tersebut mencakup kandungan metabolis sekunder bisa bermanfaat terhadap makhluk hidup. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan kandungan metabolis sekunder yang terdapat pada daun bidara. Yang pertama yaitu saponin. Saponin merupakan suatu glikosida yang mempunyai aktivitas farmakologi yang luas meliputi antitumor, antivirus, anti-jamur, imunomodulator. Kemudian, mekanisme saponin dalam menghambat mikroba adalah dengan menurunkan tegangan permukaan dinding sel dengan berinteraksi dengan lingkungan sel mikroba dan merusak permeabilitas membran sel, sehingga menyebabkan sitoplasma bocor keluar dari sel dan mengakibatkan kematian sel pada mikroorganisme. Selanjutnya, yaitu flavonoid. Flavonoid pada tumbuhan berperan sebagai pemberi warna, rasa, bunga, serta sebagai pelindung dari pengaruh lingkungan antimikroba serta paparan sinar matahari. Pada daun, buah, dan bunga terdapat flavon yang berupa glukosida. Sebagai antioksida, flavonoid memiliki kemampuan untuk mengirimkan sebuah elektron kepada senyawa radikal bebas yang dimana radikal bebas ini menyerang perubahan rasa, aroma, tekstur, warna, nutrisi pada pangan. Selain itu, flavonoid berperan sebagai penghambat pertumbuhan mikroorganisme yang menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Kombinasi dari kedua peran tersebut memberikan dampak memperlambat proses pembusukan akibat mikroorganisme serta melindungi dari degradasi oksidatif. Selanjutnya tanin. Tanin berperan sebagai antimikroba dengan mengedepankan protein ketika berinteraksi pada sel mikroba. Pengedepan ini dapat mengganggu struktur sel mikroba dan menghadap fungsi-fungsi metabolik mikroba. Selain itu dapat membuat dinding sel mengalami kerusakan dan merubah permeabilitas yang menyebabkan kematian pada sel mikroba. Kemudian saya akan menjelaskan ekstraksi daun bidara. Yang pertama yaitu daun bidara dapat dihaluskan. Kemudian hasil ekstraksi tersebut didinginkan di dalam sebuah box dan dimasukkan ke dalam sebuah tabung reaksi. Setelah itu dapat ditambahkan etanol sebanyak 5 mili. Kemudian tabung reaksi tersebut didiamkan selama 24 jam dalam kondisi tertutup. Hasil ekstraksi didiamkan lagi selama 24 jam dalam keadaan terbuka. Setelah itu hasil ekstraksi dapat digunakan. Selanjutnya, hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fujianti dan Naivana yang dilakukan pada pengawetan ikan layang, dihasilkan perlakuan terbaik pada ekstraksi 5 mili yang didapatkan bahwa ekstrak etanol daun bidara mampu mempertahankan mutu, kesegaran, mata, aroma, serta tekstur pada ikan layang. Total mikroba selama penyimpanan 3 jam, 6 jam, 9 jam, dan 12 jam pada ekstrak 5 mili masuk dalam syarat SNI yang tidak lebih dari 5,0 kali 105. Kesimpulan. Berdasarkan hasil studi literasi yang telah dilakukan, didapatkan kesimpulan bahwa daun bidara Ziziphus mauritiana mempunyai aktivitas antioksidan dan antimikroba yang berpotensi sebagai pengawet alami. Proses ekstraksi pada daun bidara dapat dengan mudah dilakukan oleh masyarakat umum. Di dalam ekstraksi daun bidara terdapat senyawa metabolis sekunder yang kaya seperti flavonoid, tanin, saponin. Senyawa seperti saponin bekerja sebagai surfaktan alami yang mampu merusak membran sel mikroba. Sementara flavonoid tanin berperan menghambat enzim-enzim penting dan metabolisme mikroba. Dengan demikian, daun bidara memiliki potensi besar sebagai pengawet alami yang aman dan efektif bagi pangan.
Baik, sekian terima kasih dari presentasi saya pada kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau perbuatan. Sekian terima kasih.